Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Saya terlebih-lebih berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita kembali menyaksikan bagaimana Elia Miron membantah tuduhan dari Don Ditan yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen adalah tiga. Dan mari lebih jelasnya kita mendengarkan bagaimana Elia Miron menanggapi Don Ditan. Berikut ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi Tritunggal satu tetapi dia tiga apa itu, tiga kuasa. Adakah mereka ini terpisah-pisah ataupun bagaimana? Oke. Kalau tadi Bapak katakan di tiga kuasa, bukan tiga kuasa, Pak. Jadi Tritunggal itu tuh Trinitas itu kan, ini yang dituduh Don Ditan itu ya. Kalau Don Ditan kan bilang kalau Trinitas itu konsepnya itu terinspirasi dari Osiris, kepercayaan Mesir, kemudian juga dari dewa-dewa Yunani. Dia nuduh begitu. Tapi sebenarnya mereka tidak mengerti Trinitas itu apa sebenarnya? Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan atau yang mau disampaikan melalui istilah Trinitas atau Triados yang Bapak Gereja, Bapak-Bapak Apostolik mula-mula sebutnya dengan Hagia Triada. Apa sebenarnya yang mau disampaikan melalui istilah Trinitas ini? Pertama sekali yang perlu kita ketahui, dalam iman kekristenan kita selalu menekankan bahwa Allah itu satu. Kita mengikuti Kristus Yesus yang adalah teladan yang mengesahkan Allah. Jadi dalam iman yang Kristen itu ngotot dan kukuh serta absolut bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Nah, kalau Allah itu satu, Allah itu esa, lalu bagaimana dengan Trinitas? Trinitas itu adalah penjabaran, penjelasan tentang Allah yang satu itu. Jadi Trinitas itu adalah istilah yang memang tidak kamu jumpai di Alkitab. Tetapi Trinitas itu adalah suatu istilah untuk menjabarkan Allah yang satu yang kita percayai dalam iman kekristenan. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu itu dan seperti apakah Allah yang satu itu. Nah, dari mana prinsipnya? Jadi saya hanya membawa 3 ayat saja untuk membantah asumsinya si Don Ditan itu yang ngomong kalau dia berkata Trinitas itu terinspirasi dari pagan. Coba kita baca dalam Kejadian 1, Bereshit 1 ayat 1, 2 dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah di sini, ya. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tadi ada Allah, tapi di ayat kedua disebutkan dia itu memiliki roh dan rohnya itu melayang-layang di atas permukaan air. Artinya ada Allah dan ada rohnya sendiri yang disebut dengan roh Allah. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Berfirmanlah Allah. Artinya Allah itu berfirman, itu menggunakan firmannya. Karena berfirman itu adalah kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Sama seperti bersepeda. Itu kata kerja, kita mengayuh sepeda. Bersepeda itu tindakan bersepeda. Tapi kata benda dari bersepeda apa? Sepeda. Artinya ketika kita bersepeda, kita menggunakan sepeda. Jadi ketika Tuhan itu berkata berfirman, artinya dia menggunakan firman-Nya. Nah, ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Ada Allah, roh Allah, dan firman Allah. Oh, ternyata Allah yang satu itu adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Dan di perjanjian baru, Allah ini disebut sebagai Bapa. Dan firman Allah ini, firmannya Bapa ini disebut sebagai anaknya. Dan roh Allah ini disebut sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa yang adalah Allah yang esa, dengan firmannya sendiri, yaitu Yesus. Dan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu tidak pernah sama sekali berurusan dengan
tiga, satu dari yang tiga, seperti yang dituduhkan oleh Saracen dari abad ke-7. Jadi Trinitas itu adalah penjabaran otentik mengenai bagaimana Allah kita yang satu itu. Dan teman-teman dari golongan abad ke-7, mereka tidak mengerti ini. Makanya dengan mudahnya Bapak Tantan itu, dia menuduh bahwa kita terinspirasi dari pagan, padahal nafas Trinitas itu sudah dibuka di dalam Bereshit, kitab orang Yahudi sendiri. Itu sudah dibuka. Jadi Trinitas itu tidak hanya terinspirasi dari perjanjian baru, tapi sudah dari perjanjian lama. Bahkan perjanjian lama ini lebih tua daripada literasi yang dia ucapkan itu. Karena Alkitab ini dibuka dengan Tritunggal. Dibuka dengan Allah yang kemudian disebut sebagai Bapa, dengan Roh Allah yang melayang-layang yaitu Roh Kudus, dan firman Allah yaitu Anak Allah. Jadi firman itu disebut anak Allah bukan karena Allah itu memperanakkan firman, tapi oleh karena firman Allah itu menjadikan segala sesuatu. Makanya dalam Yesaya dikatakan, aku akan mengutus firmanku melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya, dan dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman Allah itu disebut anak karena memang firman Allah itu keluar dari Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan dalam pemikiran orang Arab Yesus itu, firman itu disebut anak, berarti Tuhan itu beristri. Karena ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, apakah ada orang Yahudi yang bilang, wahai Yesus, anak Allah itu tidak beranak loh, kenapa kamu menyebutmu sebagai anak Allah? Tidak ada. Justru ketika Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah, orang Yahudi menganggap Yesus telah menghujat Allah. Karena dengan berkata bahwa dia adalah anak Allah, dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi firman Allah atau anak Allah itu setara dengan Bapa yang adalah Allah. Karena apa yang keluar dari Allah pastilah Allah. Dan roh Allah itu di dalam Allah sang Bapa. Dan firman Allah itu di dalam Allah sang Bapa. Kalau sang Bapa adalah Allah, maka rohnya pastilah Allah. Dan firmannya pastilah Allah. Dan Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Gitu loh. Jadi Trinitas itu tidak pernah berurusan dengan jumlah Tuhan sebagaimana yang seringkali difitnah oleh orang di luar kekristenan. Ya, itu wajar-wajar saja. Golongan abad ke-7 itu seringkali sok tahu tentang apa yang terjadi di abad pertama. Itu seperti anak kecil berusia 1 tahun, itu berbicara banyak tentang anak-anak yang berusia 10 tahun. Apa saja yang diocehin anak 1 tahun itu kita abaikan saja, karena dia tidak tahu apapun. Jadi kalau orang-orang dari abad ke-7 itu ngoceh tentang iman kekristenan, abaikan saja. Anggap saja anak TK yang tidak tahu apa-apa. Begitu. Kita sudah menyaksikan bagaimana diskusi Elia Miron dan juga bagaimana tanggapan Elia Miron tentang tuduhan dari Noditan mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen adalah 3. Ternyata hal itu tidak benar. Saya setuju dengan jawaban Elia Miron mengatakan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus itu mereka satu kesatuan. Satu kesatuan di dalam Bapa. Mereka tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi yang membedakannya adalah dia tidak berdosa. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah itulah yang menyebabkan atau yang menjelaskan tentang Tritunggal. Jadi itu sih tanggapan saya. Semoga video ini mencerdaskan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.